semuanya, saya Leni Putri Lianti. Kita masuk ke segmen kedua dari rangkaian video ISO 12207 dan metode Scrum. Pada video ini saya akan sharing apa itu ISO 12207, lalu kita akan mengenali prinsip-prinsipnya, proses-proses, serta penggunaan dari ISO 12207. Saya akan mulai dengan penjelasan umum dari ISO 12207. ISO ini merupakan standar internasional untuk siklus hidup perangkat lunak. ISO 12207 mendefinisikan semua tugas untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Secara umum terdapat dua prinsip dari ISO 12207. Prinsip pertama yang dianut oleh ISO ini adalah prinsip modularitas, di mana proses-proses yang ada pada ISO 12207 merupakan proses dengan genggaman minimum dan kohesi maksimum. Prinsip yang kedua adalah prinsip tanggung jawab, di mana dengan adanya ISO 12207 dapat membantu memfasilitasi penetapan standar di dalam proyek. Menurut ISO 12207 tahun 2017, terdapat 4 kelompok proses untuk pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak. Apa saja keempat kelompok proses ini? Yang pertama adalah proses persetujuan. Yang kedua adalah proses manajemen teknikal. Yang ketiga adalah proses teknikal. Dan yang keempat adalah proses pengaktifan proyek organisasi. Keempat kelompok proses ini memiliki subproses di dalamnya. Akan tetapi pada video ini kita hanya akan berfokus pada satu kelompok proses saja, yaitu proses manajemen teknikal. Menurut ISO 12207, terdapat 8 subproses dari proses manajemen teknikal, yaitu perencanaan proyek, asesmen dan kontrol proyek, manajemen keputusan, manajemen risiko, manajemen konfigurasi, manajemen informasi, pengukuran, serta penjaminan kualitas. Rangkaian video ini akan menggunakan ISO 12207 untuk membantu pengelolaan proyek. Karena itu, dari 8 kelompok subproses ini, kita hanya akan berfokus pada 2 subproses saja, yaitu subproses perencanaan proyek serta subproses asesmen dan kontrol proyek. Penjelasan lebih mendetail dari kedua subproses ini akan dijelaskan pada beberapa video berikutnya. Perlu diketahui bahwa ISO 12207 dapat digunakan untuk berbagai sektor. Kita dapat menggunakan ISO 12207 untuk membangun proses yang baik pada organisasi. Selain itu, kita juga dapat menggunakan ISO 12207 untuk mengelola siklus hidup dari proyek, khususnya proyek perangkat lunak. Selain itu, kita juga dapat menggunakan ISO 12207 untuk membangun kesepakatan dengan pemasok terkait proses dan kegiatan. Dan yang terakhir, kita juga dapat memanfaatkan ISO 12207 untuk kebutuhan asesor atau penilaian proses. Demikianlah penjelasan terkait ISO 12207. Pada video berikutnya, saya akan sharing terkait metode Scrum. Silakan menonton video berikutnya. Terima kasih.